Ya, baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin uh, kita yang tidak bertemu di dalam misalnya kebaktian tahun baru begitu ya. Nah, jadi saya ucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur ini adalah kita boleh memasuki tahun baru dan boleh memulai ya aktivitas kita, dan bertepatan dengan hal ini kita mulai juga langsung ya dengan bagian awal gitu ya dari kitab Roma ya, bagian awal dari kitab Roma. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kita percaya tidak ada hal yang kelihatannya itu kebetulan begitu ya. Jadi saya percaya juga pasti ada maksud Tuhan yang kita boleh dikuatkan gitu ya, diingatkan kembali ya, karena kitab Roma ini merupakan bukan salah satu ya, boleh dibilang itu dia dari surat Paulus itu adalah surat yang sangat kental sekali pengajaran-pengajaran Paulus di dalamnya. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Dan ini kiranya boleh memberikan kepada kita juga satu bekal ya, satu kekuatan ya, bahkan satu confidence. Tidak biasa confidence apa keyakinan ya, percaya diri gitu ya. Boleh menghadapi sepanjang tahun 2022 ya. Nah, itu sedikit mengenai kitab Roma ya. Sekarang kita akan sama-sama sebelum masuk di dalam kitab Roma, saya akan membahas pertanyaan dari Pak Joni. Apakah Pak Joni sudah bergabung? Belum ya? Filia. Ada ya, Filia ada di sini ya. Berarti Pak Joni sudah ada ya. Oke, Pak Joni ada ya? Kalau belum ada saya mungkin bahasnya di terakhir. Kalau sudah ada, Ada, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah ya. Baik, terima kasih Pak Joni buat pertanyaannya. Ya. Nah, Pak Joni menanyakan, ini berkaitan dengan ini ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat gitu ya. Saya ulangi sedikit pertanyaannya, yaitu berkaitan dengan kenapa perlu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau seandainya tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat kan lebih bagus gitu ya. Manusia tidak perlu ambil makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan kemudian tidak perlu jatuh di dalam dosa dan seterusnya lah. Jadi kan lebih baik begitu. Kira-kira seperti itu ya pertanyaan di dalam minggu lalu. Nah, saya kira ini ada kaitannya dengan nanti pembahasan kita juga ya di dalam kitab Roma. Tetapi hari ini mungkin tidak akan secara khusus bagian itu disentuh karena kita masih membahas bagian introduksinya. Tetapi saya akan menjelaskan ya. Nanti di bagian pengajaran Paulus yang berkaitan dengan hal ini saya akan tambahkan lagi, lebih kuatkan lagi. Tetapi saya mau jelaskan ini, saya akan membangun satu pemikiran buat kita bersama-sama memikirkan hal ini, lalu kemudian saya akan coba memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan ini. Ya, jadi pertama kali mari kita sama-sama melihat sebentar ya. Ini nggak usah baca, tapi kita sudah tahu ya. Jadi di Kejadian 2 ayat 9 itu ya. Nah, di sana kemudian kita boleh melihat bahwa Allah itu menghadirkan gitu ya, Allah yang menanam gitu ya. Ada pohon yang ada di seluruh taman itu ada semuanya. Ya, kemudian manusia disuruh menikmati semua ya pohon-pohon yang menghasilkan buah itu ya dari semuanya. Tetapi kemudian Tuhan memberikan satu perintah gitu ya, bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau kamu makan nanti kamu mati. Nah, itu perintahnya. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin tanya, menurut Bapak Ibu sekalian, pada saat Tuhan itu menghadirkan pohon di seluruh Taman Eden itu, kira-kira ya, menurut Bapak Ibu sekalian, yang paling menarik itu apa?
Pertanyaannya ya satu ya, kasih pilihan aja. Yang pertama, ada yang paling menarik. Yang kedua, ya semua pohon menarik. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Menurut Bapak Joni saja, mungkin ya, saya mau ada respons. Menurut Pak Joni bagaimana? Waktu Tuhan taruh taman pohon itu, semua pohonnya menarik atau ada yang paling menarik? Kalau ada yang paling menarik, kira-kira pohon apa? Menurut Pak Joni bagaimana? Ini pendapat saja, silakan, nggak apa-apa. Apa ya? Manusia paling menguasai, paling suka mungkin kekuasaan. Tapi kan kekuasaan sudah dikasih kan, Tuhan sudah kasih kuasa untuk Oke, berkuasa semua kan. Jadi apa Pak, ya kira-kira ya? sebentar, Pak Joni. Saya ulangi lagi, mungkin ada sinyalnya jelas nggak? Saya ulangi tes suara saya, oke? Oke, oke. Oke. Nah, pertanyaan saya, pada saat Tuhan itu menaruh pohon di Taman Eden, ya, itu kan Tuhan kasih perintah ya, tapi Tuhan kan kasih pohon dulu, menumbuhkan seluruh pohon di taman itu sudah ada. Pertanyaan saya adalah, kira-kira ya di situ ya, kira-kira semua pohonnya itu baik dan menarik, atau ada yang paling menarik? Ini aja, pertanyaannya ini dulu. Pohon yang Tuhan taruh di Taman Eden, semuanya baik dan menarik, atau ada yang paling baik dan ada yang paling menarik? Semua baik dan menarik, Pak. Oke, thank you. Pilihan yang tepat ya. Jadi kalau dalam acara TV ini dapat hadiah, Pak. Ya. Oke, ini betul sekali ya. Jadi kalau kita melihat ini semua itu baik dan menarik. Kenapa? Karena kita kalau misalnya melihat di dalam eh, eh, penciptaan itu setiap kali penciptaan selesai itu Tuhan mengatakan semuanya itu baik, semuanya sangat baik, amat sangat baik dan seterusnya ya. Ya. Semuanya baik ya. Dan saya di dalam bagian ini ya, itu saya melihat bahwa semua yang ditaruh di taman itu, semua pohonnya adalah semua baik dan menarik. Nggak ada yang paling menarik gitu ya. Oh ini paling menarik dan sebagainya. Tidak ada ya. Jadi ini penting untuk kita bangun dulu satu pengertian ini ya. Artinya, Tuhan taruh semua pohon di dalam itu semua baik dan semua menarik. Ya, semua yang Tuhan berikan itu baik dan semua itu adalah yang paling indah di dalam hidup manusia. Nah, sebenarnya dalam bagian ini sudah terkandung jawabannya sebenarnya ya. Nah, jadi artinya sebenarnya penerapan ya, penerapan daripada apa namanya hal ini ya, itu boleh kita lihat ya. Secara dasarnya kita juga boleh lihat kalau misalnya semuanya itu adalah baik, itu kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 9 ya. Jadi 29 dibaca sendiri ya. Nah, kemudian bagian lainnya adalah kita bisa lihat dalam bagian ini sudah terkandung jawabannya. Jadi saya sudah sampaikan, tersirat sudah jawabannya. Artinya begini. Artinya adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa kenapa Tuhan kok menciptakan pohon ini sehingga kalau misalnya tidak ada ya kan nggak perlu jatuh dalam dosa. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab mestinya dengan ini tersirat. Tapi saya mau masuk lebih dalamnya ya. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Nah, kemudian Tuhan setelah semua itu baik dan semua itu menarik, kemudian Tuhan kasih perintah gitu ya. Nah, perintahnya perhatikan. Perintahnya satu ya. Tapi yang dilihat seringkali kita lihat kan yang perintah itu yang kelihatannya itu yang lebih disorotkan yang jangan makan. Tetapi perintahnya juga sebenarnya ada semuanya boleh kau makan buahnya. Itu juga command. Betul ya? Jadi waktu kita lihat bagian ini semuanya boleh dimakan ya. Tapi seringkali waktu kita lihat kita bahasanya berhenti di jangan kamu makan yang ini. Ya. Nah, itu menjadi perhatian banyak orang ya. Nah, tapi saya mau ingatkan ada dua hal ini. Perintahnya itu pertama itu ada komen bahwa semua boleh makan kamu ya kecuali yang satu ini. Nah, waktu kita melihat hal ini sebenarnya kita mau melihat ada satu pemikiran ya bagi kita sebenarnya perintah Tuhan itu berat atau tidak berat. Nah, kalau kita mau lihat hal ini ya, perintah yang Tuhan berikan itu bukan untuk mencelakakan. Oke ya, mulai lebih terbuka ya. Tadi sudah tersirat, kan jawabannya sekarang mulai lebih terbuka ya. Jadi perintah Tuhan sebenarnya bukan untuk
celakakan. Ya, karena semua baik, semua menarik. Ya, dan dikasih perintah semua kamu boleh makan. Ya, cuma satu kamu boleh. Dan jadi kita sudah melihat dalam bagian ini bukan untuk mencelakakan, ya, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Oke ya, nah sekarang kita lanjutkan. Itu kita lihat dulu situasinya, narasinya. Nah, sekarang kita mulai coba melihat masuk di dalam kronologinya, kronologi kejatuhannya. Kronologi kejatuhan kita boleh lihat di sini adalah sekarang pada saat Tuhan mengatakan hal yang demikian, semua perintah Tuhan ya secara keseluruhan, semua ini baik yang diciptakan Tuhan bagus. Dan kemudian di dalam bagian ini kita bisa lihat perintah Tuhan, semua kamu boleh makan, ya satu ini kamu jangan makan. Ya, ini kan menunjukkan satu obedience maksudnya ketaatan, ya. Nah, tapi kita waktu lihat dalam bagian ini, nanti kita baca ya di 3 ayat 1, Kejadian 3 ayat 1. Kita lihat di sana, ini saya langsung kasih kesimpulan saja, ya. Ular membalikkan kebenaran. Nah, kebenaran yang dibalikkan berarti gini, dari yang perintah Tuhan itu seharusnya tidak mempersulit, ya, tidak tidak bertujuan untuk kemudian memperberat ya manusia ya untuk boleh mentaatinya. Itu dibalik sama ular. Nah, ular bilang apa? Bukankah Tuhan berkata semua ya buah dalam pohon di taman ini tidak boleh dimakan, gitu ya. Maksudnya dalam kondisi yang seperti ini kita lihat ini dibalik. Meskipun kondisinya sepertinya itu bagus, tetapi kondisi ini dibalik. Ya, kalau kita lihat sama-sama, kita lihat ini berarti memutarbalikkan fakta. Tuhan bilang semua itu boleh makan. Nah, ular mempertanyakan, bukankah Tuhan itu bilang semua tidak boleh? Ya kan? Nah, ini berarti memperbalikkan. Nah, kita boleh lihat ya. Di sini kalau dibalikkan berarti arahnya ular ya yang dipakai oleh iblis itu mau apa? Dia mau membuat manusia melihat bahwa apa yang Allah bilang itu tidak baik, apa yang Allah bilang itu adalah dusta atau Allah menjadi pembohong. Nah, tapi sebenarnya kita lihat yang namanya itu bapa segala pendusta itu adalah iblis. Ya, tapi dia mau membalikkan fakta supaya manusia melihat Tuhan itu yang apa ya? Perintahnya itu adalah dusta, tidak benar. Nah, sehingga manusia itu nanti ya apa namanya mau dipengaruhi gitu ya oleh ular ya untuk menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya adalah Allah yang apa ya akan menyusahkan kamu untuk kebahagiaanmu gitu ya, menyusahkan kamu meraih apa yang kamu senang, menyusahkan kamu untuk melakukan apa yang kamu sukai. Ya bahasanya mungkin kalau istilah Inggris itu killer joy, ya killer joy yang membunuh sukacitamu. Ya, kenapa kok semua boleh makan ini satu enggak? Kira-kira gitu ya. Tapi dia balik. Kan bukankah semua ini disuruh enggak boleh makan? Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah itu mau apa namanya? Ular berusaha membalikkan fakta menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mau apa ya? Sebagai killer joy daripada manusia. Nah, kita lihat seperti ini, kita boleh lihat sudah. Ini memang arahnya ular ya. Dia mau membalikkan fakta dan membuat manusia akhirnya itu ikut sama seperti pemikiran dia kalau bisa ditarik. Karena waktu itu manusia belum berdosa. Maka kalau dia bisa ikut ya sama pemikirannya ular, maka dia akan jadi sama dengan kelompoknya daripada ini ya. Iblis yang sudah jatuh dalam dosa. Dia mau tarik manusia itu ya supaya manusia meragukan Tuhan berarti jadi penentang. Makanya dikasih nama setan itu kan karena artinya itu penentang. Maka dia mau bawa termasuk manusia mau menentang Tuhan. Nah, di dalam bagian ini dia bawa ya godaannya kepada Hawa dengan kalimat pertanyaan yang demikian. Nah, terus coba kita perhatikan lagi ya. Ular itu tidak pernah menyuruh. Ayo Adam, ayo Hawa, kamu ambil buah itu makan. Nggak pernah toh, kalau kita baca. Tetapi dia menggoda keinginannya. Jadi di dalam diri manusia, di dalamnya itu yang keinginannya itu yang apa namanya digoda. Nah, pada saat keinginan itu sudah mulai muncul, sebenarnya kita bisa lihat titik jatuh di dalam dosa. Kita boleh lihat itu apakah pada saat Hawa makan. Mungkin secara apa itu? Kalau kita bilang secara resminya mungkin itu. Istilahnya mana? De jure, ya, de jure dan de facto. Ya, kalau yang resmi mungkin de jure ya.
yang itu makan. Tapi sebenarnya pada saat hatinya sudah menentang dan percaya kepada ular, itu sudah dosa. Maka nanti Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru ya, kita boleh lihat ini Tuhan Yesus kasih rahasianya. Dosa itu bukan cuma waktu kamu berbuat, tetapi di hatimu itu sudah dosa. Titiknya di sana. Dan pada saat ini kita juga bisa melihat nanti ya, kemenangan Kristus bukan saat kemudian Kristus dipaku di atas kayu salib ya. Maksudnya dalam pergumulannya ya, dalam pergumulannya. Itu sebenarnya kita lihat pada saat Kristus itu keluar dari Taman Getsemani, dia sudah menang. Ya, dia sudah menang. Ya, karena dia sudah bilang kehendak Allah jadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada satu hal yang indah yang berkaitan dengan kehendak manusia yang ada di dalam hati. Kehendak manusia yang ada di dalam hati. Ya, nah kita sudah melihat ini mulai ada poin jawaban yang di extend untuk pertanyaan yang tadi ya. Yang pertama kan semua Tuhan itu buat baik, dan setelah semua yang Tuhan buat itu baik, tidak ada kalau gitu Tuhan kasih perintah tidak menyulitkan manusia, bukan untuk membuat manusia itu jatuh, tidak ya. Tapi di dalam bagian ini kita sudah boleh melihat di sana Tuhan waktu menciptakan manusia, di dalamnya Tuhan memberikan manusia itu ada satu namanya itu kehendak manusia. Tuhan memberikan kepada diri manusia kehendak. Kita sebut dengan free will atau kehendak bebas manusia. Nah, dengan bagian ini kita bisa lihat bahwa Allah bukan menciptakan manusia sebagai robot yang diprogram lalu jalan titik, belok kiri, belok kanan, belok kanan. Saya ngerti maksud saya. Ini mulai menjawab ya. Allah menciptakan manusia, dia menjadikan manusia seperti gambar dan rupanya dia, dan dia memberikan kehendak bebas di dalam. Nah, kehendak bebas itu berarti manusia di dalam bagian ini itu manusia juga benar-benar kehendak bebas. Jadi bukan seperti yang diprogramkan begitu ya. Robot ikut seperti itu, bukan. Tetapi benar-benar dia bisa punya kapabilitas untuk choose atau memilih ya. Memilih apa? Memilih untuk trust God or disobey God. Ya, kalau pakai bahasa yang sama mungkin obey God atau disobey God. Ya, trust God or disobey God. Jadi ini berarti kan ada satu pemilihan. Nah, pada saat dia trust atau obey God, maka di dalam bagian itu manusia ada di dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dia punya kehendak, dia punya free will, itu harmoni dengan will of God. Tapi pada saat manusia itu disobey atau tidak taat, berarti dia pakai dia punya free will, itu dia melawan itu will of God. Nah, di sini ada mulai kita melihat ada yang namanya kehendak bebas. Ya, yang boleh melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dengan satu kehendak bebas yang memungkinkan manusia itu bisa untuk ada kapasitas untuk boleh memilih. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat bagian ini ya. Di dalam penciptaan itu ya. Di dalam penciptaan itu sudah terjadi. Jadi bagian ini kita harus lihat dengan benar. Di dalam penciptaan itu ini sudah posisinya itu sudah terjadi. Sehingga ya kita harus dengan sungguh-sungguh boleh mengerti ya bahwa free will itu sudah ada sejak dari penciptaan. Nah, kita akan sama-sama boleh mengingat poin penting ini ya. Jadi kehendak bebas itu bukan muncul ketika manusia itu jatuh dalam dosa baru ada kehendak bebas. Tetapi Allah menciptakan dari awal itu sudah ada yang namanya free will. Sudah ada namanya free will. Nah, jadi free will ini adalah hal baik atau hal buruk? Sekarang saya coba mau tanya. Ada free will, ada hal baik atau hal buruk? Kalau Tuhan memberikan free will. Ya, ada hal baik atau hal buruk? Semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Maka kita bisa mengerti bahwa ini adalah hal yang baik. Ya. Nah, sebelum jatuh di dalam dosa, maka free will manusia itu adalah hal yang baik. Semua adalah benar karena dia taat kepada atau dia trust to God gitu ya. Percaya kepada apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu ya, kita boleh lihat bersama-sama di dalam bagian ini bahwa manusia sebelum jatuh di dalam dosa, dia punya kehendak itu dia. Kenapa kehendaknya menjadi kehendak bebas yang baik dan yang benar gitu ya? Karena dia sejalan ya dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi pada saat dia disobey, maka jatuh dalam dosa, nah kehendak bebasnya sudah mulai di sana rusak. Kehendak bebasnya mulai tercemar oleh dosa sehingga seluruh hidupnya itu dia hanya bisa melakukan opsi
Opsinya tetap bisa. Jadi waktu dia jatuh di dalam dosa, opsinya tetap ada. Ada pilihan, ada. Bukan tidak ada pilihan ya, tetap ada pilihan. Pilihannya cuma melakukan apa? Do yang apa? Yang berdosa dan yang berdosa. Pilihannya itu, opsinya adalah dalam kerangka itu, memilih yang berdosa dan yang berdosa. Nah, itu juga opsi gitu ya. Tetapi di antara yang berdosa, dia tidak bisa memilih lagi sesuatu yang tidak berdosa. Ya, semua yang dia pilih sudah terpengaruh dosa, jadi berdosa. Nah, sampai nanti ini terjadi ketika redemption. Nah, redemption itu juga bukan karena manusia bisa memilih Tuhan. Nah, karena Tuhan yang terlebih dahulu membenarkan, baru di sana manusia ada kemungkinan itu. Dia bisa kemudian memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ada redemption. Ada anugerah Tuhan yang dinyatakan, baru manusia itu bisa memilih. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat sama-sama. Pohon pengetahuan baik dan jahat ada di sana. Itu sebenarnya apa ya? Itu ada seorang teolog itu ya. Dia mengatakan bahwa pohon itu ada di sana, itu harus ada. Ya, memang harus ada di sana. Itu hal yang baik. Ya, justru itu ya yang menunjukkan bahwa di sana menunjukkan hal yang baik karena pohon itu harus ada. Baik manusia itu ya, dia cuma ada kemungkinan nanti yang terjadi. Manusia ya, dia ada dua kemungkinan. Dia akan mengetahui yang baik dan jahat ya, datangnya karena ketaatan kepada Tuhan atau karena dia tidak taat kepada Tuhan. Itu sama-sama dia akan dapat. Kalau dia taat, dia akan mengetahui pohon baik dan jahat. Dan pada saat itu terjadi, dia akan hidup kekal ya, untuk selama-lamanya, akan dapat berkat. Maka di dalam Taman Eden itu ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan. Nah, tapi kalau dia tidak taat, ya, dia tidak taat, dia lawan, ya sama. Dia pada saat itu akan tahu, nah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jatuh dia. Ya. Nah, tapi dua kemungkinan ini kita lihat ya. Kalau kita lihat mana hal yang lebih indah atau yang lebih baik, ya, pasti the higher-nya adalah ketika ketaatan itu terjadi. Ya. Tapi pada saat manusia itu tidak taat dan kemudian jatuh ke dalam dosa, nah kita bersyukur Tuhan ada rencana indah yang sudah ditetapkan ya sejak kekekalan. Tuhan Allah yang berdaulat penuh, dia sudah semua ada rencana yang kekal. Nah, pada saat itu terjadi, maka rencana kekal Allah pun sudah siap dilaksanakan, yaitu ada redemption untuk memulihkan posisi ini. Sehingga manusia pada akhirnya boleh diselamatkan. Nah, Kristus itu yang menyelamatkan, yang ditetapkan Allah, yang menjadi pohon kehidupan. Ya, jadi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kemudian ada redemption, dan itu Kristus itu digambarkan sebagai pohon kehidupan. Sehingga setiap orang yang ada percaya di dalam Kristus, ya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu ada satu pemulihan. Ya, nah ini adalah satu bagian yang mungkin ingin saya sharingkan. Dan satu hal lagi, melalui pohon kehidupan tadi yang saya katakan, mengetahui baik dari atas, ini harus ada. Ya, baik manusia itu kalau taat, dia akan mengetahui seluruh kebenaran itu dari atas, atau dia akan kemudian mengetahui baik dan jahatnya itu juga ketika dia jatuh. Nah, itu sama seperti orang berkata begini, kalau dikatakan mana yang lebih baik atau mana lebih benar, saya bilang tadi kan yang pertama harusnya lebih baik ya, lebih benar. Itu sama seperti orang bilang begini, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu kebenaran? Ya, apakah kita perlu mengalaminya dulu atau tidak? Ya, ada orang bilang saya baru mau percaya, saya baru tahu itu benar kalau saya mau mengalaminya. Kalau saya belum mengalaminya, saya tidak bisa tahu itu benar. Saya nggak bisa tahu. Jadi saya harus mengalaminya dulu, baru bisa itu benar. Nah, sekarang kalimat ini benar atau tidak? Siapa yang mau coba jawab? Kalimat ini benar. Apakah saya harus mengalami dulu satu kebenaran, baru saya mengatakan itu benar? Baru saya tahu itu hal yang benar. Oh, ini adalah yang jahat, ini yang tidak jahat. Apakah begitu? Ya. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya di dalam bagian ini. Ilustrasinya itu adalah orang yang dia berkata apa? Misalnya begini ya. Naik ke atas gedung lantai 20 ya. Kemudian di lantai 20 dikasih tahu, kamu lompat mati. Terus dia bilang saya belum pernah mengalaminya. Kalau saya belum pernah mengalaminya, apakah berarti ya itu tidak benar? Saya harus mengalami dulu. Lompat, mati, baru benar. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ya kan? Gak perlu sampai mengalami dulu baru kita bilang itu benar. Nah, yang paling betul adalah apa? Kita mentaati ya apa yang menjadi kebenaran itu tanpa kita perlu harus melanggarnya.
baru tahu itu benar. Bisa ngerti ya poin ini ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu harus ada karena Tuhan ciptakan di sana ada untuk apa? Ini adalah untuk satu kebaikan dan kebenaran yang boleh dinyatakan ya Allah kepada ciptaannya, khususnya juga kepada manusia. Nah, saya menutup pertanyaan ini ya, menjawab pertanyaan dengan satu satu hal yang bersifatnya mungkin retorik. Ya, retoriknya begini. Ya, ada orang retoriknya saya retorikan dengan pertanyaan lain, dengan pertanyaan misalnya, ya coba, tunjukkan kalau Allah itu ada, tunjukkan kepada saya, ya kenapa Allah itu ada dan bagaimana dia ada, kapan dia ada. Nah, orang kemudian terjebak dalam pertanyaan ini, dia berusaha untuk menjawab, nanti dia digiring terus di dalam pertanyaan tersebut dan akhirnya itu akan menjadi satu hal yang mungkin tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi yang benar gini loh, pertanyaan ini sudah bermula pada satu fondasi yang keliru. Yang bertanya itu adalah bukan kapan Allah ada atau bagaimana Allah ada. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah semua yang ada itu dari Allah. Yang ngerti ya, poin fondasinya itu dari sana. Ya, jadi kita dari posisi ini kita bisa melihat ya, dalam posisi ini sebenarnya dalam bagian ini ya, pohon pengetahuan baik yang ada itu ya, di dalam satu posisi bagaimana Allah memang menciptakan itu ada dan itu benar dan baik adanya. Itu saya tutup dengan satu pendapat dari Sinclair Ferguson ya, Sinclair Ferguson itu pohon pengetahuan yang baik itu didirikan itu ya, itu sebenarnya mau berkata ya, Tuhan mau mengingatkan kepada manusia itu menunjukkan apa? Trust me and obey me. Trust me and obey me. Ya, kalau Tuhan bilang semua kamu boleh makan, makan aja yang semua itu. Kecuali yang ini, ya kamu taati saja ini jangan makan. Ya, this Sir Ferguson ngomong seperti itu. Trust me and obey me. Ya, jadi pohon ini adalah memang Tuhan taruh di sana dan itu benar adanya dan itu adalah untuk kebaikan ya daripada manusia. Nah, ketika manusia kalau waktu itu kemudian dia jatuh itu bukan karena Allah yang bersalah. Ya, kenapa kau taruh di sana? Itu karena memang manusia ya yang Tuhan kasih itu satu kehendak bebas yang indah yang begitu kehendak bebas yang begitu sempurna begitu ya. Dia salah pakai bukan untuk taat tapi pilih untuk lawan. Ya, kira-kira demikian. Baik, saya memberi penjelasan bagian ini, saya stop di sini. Oke ya, saya kembalikan kemarin pertanyaan adalah Pak Joni. Oke Pak Joni? Ya Pak. Oke, thank you Pak Saya Joni. bisa ini ya, bukan pertanyaan sih, apa yang saya pikirkan gitu loh. Ya, silakan Pak. Pikirkan dari penjelasan itu ada satu hal yaitu bahwa pohon pengetahuan itu juga sebenarnya menolong manusia untuk mengerti bahwa yang terakhir yang Pak Rusli bilang itu sebaiknya kita percaya, kita taat dan kita melakukan saja itu lebih baik. Karena pengetahuan kita begitu ya, pengetahuan kita itu sangat terbatas dan justru pengetahuan itu mungkin bisa membawa kita kepada sesuatu yang tidak bisa kita tangani gitu loh. Maksudnya di luar batas kemampuan kita untuk menangani ini. Yang bisa menangani itu adalah Allah begitu. Maka pengetahuan itu. Ya, itu. Terima kasih, Pak. Ya, betul Pak Joni. Ya, jadi itu kerangka berpikirnya sudah tepat, yang sudah ditaruh di dalam ini ya. Tadi seperti Sinclair Ferguson yang mengatakan ya, dalam posisi bagaimana kita trust and obey God, kita membangun pemikiran. Dan memang itu Tuhan siapkan semuanya itu adalah untuk kemuliaannya Dia. Ketika manusia itu boleh taat, manusia pun akan menerima segala kelimpahan dan berkat Tuhan di dalamnya. Ya, nah, jadi kita bagian ini kalau kita mengambil aplikasi singkat dalam hidup kita sekarang ya sama. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, mari kita belajar, kita mentaatinya ya, bukan meragukannya. Nah,
ada orang bilang begini, kan meragukan baik, masa kita segala sesuatu kita ragukan, gitu ya. Kalau kita meragukan segala sesuatu dalam arti ya, dalam arti bukan meragukan Tuhan, tapi dalam arti mau lebih mengenal kehendak Tuhan, boleh. Ya. Tapi kalau kita meragukan segala sesuatu dalam arti itu saya melawan Tuhan dan saya tidak percaya kepada kebenaran firman, itu sudah berdosa. Ya, sebenarnya bukan sudah berdosa, memang itu dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya pikirannya seperti itu ya, pilihannya ya. Apapun yang dia pilih pasti berdosa. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita jangan seperti itu. Kalau kita seperti itu, nah berarti pada saat itu kita sedang melanggar ya, atau kita sedang mendukakan hati Roh Kudus. Ya, kita sedang mendukakan hati Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Saya Ya, sekarang akan Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan hari ini ya, pembahasan mengenai Roma ya. Hari ini saya akan membahas opening saja. Jadi kita melihat secara brief ya, singkat ya, keseluruhan boleh melihat tentang kitab Roma itu kira-kira seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti mulai minggu ke depan kita baru akan membahas ya. Kita baru akan membahas secara detail apa yang dibahas. Saya nanti akan membahas itu untuk yang kitab Roma karena ini berkaitan dengan doktrin-doktrin pengajaran penting yang disampaikan oleh Paulus. Saya akan memilihkan berdasarkan tematik. Ya, Paulus bicara soal apa, kita bicara bagian tema ini apa kita bicara. Ya, temanya apa kita bicara. Ya, nah, jadi kita akan hari ini adalah kita bicara opening tentang kitab Roma ini secara latar belakangnya seperti apa. Itu membantu kita untuk boleh nanti memahami secara setiap periode ke depan ya, sesi ke depan itu adalah nanti poin-poin pentingnya ya. Nah, sebab apa? Sebab nanti di dalam mulai tahun 2022 kita mulai akan melaksanakan ini ya, satu arah gereja yang menuju kepada itu pemuridan keluarganya. Sehingga kita memakai satu kurikulum melalui ini ya, Westminster Catechism atau Katekismus Westminster. Kita akan membahas gitu ya, apa namanya, tema-tema penting yang ada di dalam kitab ini ya, di dalam katekismus ini. Nah, oleh sebab itu nanti khususnya di dalam minggu kebaktian umum, minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Nah, ini adalah semua adalah pengajaran-pengajaran penting yang sangat dasar yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan boleh pegang dan kita pahami dengan benar. Ya, ini dari doktrin reform. Ya, nah kita lihat sama-sama. Nah, untuk mendukung daripada rencana arah gereja ini, maka nanti di setiap Senin yang kedua dan keempat, nah Bible Class akan membahas topik ini. Ya, itu akan membahas topik ini adalah lebih memberikan penjelasan, bukan khotbah ulang ya, tetapi hanya memberikan penjelasan yang lebih memperlengkapi dengan sedikit itu apa namanya, mungkin memberikan ruang juga ya kepada yang mau bertanya, yang belum mengerti. Ya, diharapkan setelah mengerti nanti bisa menjadi berkat dan bisa mengaplikasikan di dalam keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga kita masing-masing ya. Nah, oleh sebab itu topik-topik di dalam pembahasan Bible Class berkaitan dengan kitab-kitab yang ada, ini nanti saya akan sesuaikan. Kalau memungkinkan, saya nanti akan bagi menjadi 2 sesi. Ya, jadi sesi pertama untuk membahas ini dulu, apa namanya, Katekismus Westminster ini. Kemudian sesi yang kedua saya lanjutkan untuk kita punya program. Ya, oleh sebab itu nanti saya akan memilih tema-tema penting sehingga kalau supaya kita bisa tetap dengan waktu yang ada, kita tetap bisa cukup waktu lah memahami seluruh kitab-kitab yang sudah kita baca. Ya, maka saya memilih tema-tema penting. Saya tidak masuk lagi mungkin secara detail ayat-ayatnya, pasal ini seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian opening. Saya akan share screen. Oke, sebentar. Belum saya buka, maaf. Saya buka dulu PPT-nya. Share screen. Ya. Oke, ini ya, sudah muncul ya.
Nah, ini adalah share screen adalah hari ini kita akan membahas tentang buku Roma atau kitab Roma yang ditulis oleh Paulus ya. Saya memberi judul besarnya adalah From Faith to Faith, dari iman kepada iman. Ya, nah kita membahas hari ini secara introduksi. Nah, saya berharap ini menjadi satu hal yang boleh menguatkan kita ya, dari iman menuju kepada iman. Nah, ini adalah satu kesimpulan ya yang saya coba ambil yang ada di dalam kitab Roma ini yang menjadi satu tema besar untuk boleh kita bahas secara keseluruhan di dalam Bible class kita. Nah, baik, sekarang saya akan mulai ya. Nah, bagian pertama kita akan sama-sama melihat bagian ini ya. Nah, kalau kita melihat dalam penulisan dari kitab Paulus ya, kita lihat ini adalah apa ini? Kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, secara total ini ada 13 kitab. Ada 13 kitab, jadi ada Roma, kemudian di sana kita bisa lihat juga ada surat-surat misalnya seperti 1 Korintus, kemudian 2 Korintus ya, Galatia, 1-2 Tesalonika, 1 Timoti, kemudian apa lagi? 1-2 Timoti, Filipi, Efesus, Kolose, Filemon gitu ya. Nah, kita lihat ini kira-kira adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus beserta dengan itu waktunya ya, waktunya. Ini secara keseluruhan. Nah, bagian ini ada orang yang melihat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Ya. Nah, saya lebih pegang yang 13. Nah, yang 14 itu karena dia menginkludkan ya, menginkludkan. Jadi menganggap kitab Ibrani itu sebagai tulisan Paulus. Ya. Nah, kenapa dia menganggap Ibrani sebagai tulisan Paulus? Karena dianggap kok mirip ya. Dia punya pembahasannya itu, cara penulisannya, pemahaman doktrinalnya itu kental sekali. Ya sepertinya ini adalah Paulus. Tapi karena di sana tidak ditulis Paulus, maka saya lebih prefer menganggap itu ya tidak tahu ya, bukan Paulus gitu loh. Ya, tidak mengategorikannya ke dalam surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi ada 13 surat ini. Ya. Nah, salah satunya kita akan bahas ini sekarang adalah kita mulai dengan kitab Roma. Ya, kita melihat dari kitab Roma. Oke. Ini sekilas mengenai kitab-kitab yang ada. Nanti setelah ini kita mulai akan bahas ya, banyak tentang Roma ini dan seterusnya kita akan mulai bahas surat-surat Paulus. Oke, next kita akan lihat bersama-sama. Sekarang kita lihat sedikit khusus untuk penulisan dan penanggalan dari kitab Roma. Ya, kalau untuk penulisan jelas ya, ini hampir seluruh teolog, hampir seluruh bahkan yang liberal sekalipun, ya, termasuk yang liberal, itu tidak ada debate, ya, tidak ada meragukan bahwa Paulus yang tulis. Jadi semua setuju. Yang nulis ini adalah Rasul Paulus. Ya. Nah, kalau kita lihat dari Roma 1 ayat 1, sana ada keterangannya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, jadi bagian ini itu kita jelas ya. Ini Rasul Paulus yang tulis. Nah, kemudian yang bagian yang kedua kita mau lihat adalah kalau dilihat dari penanggalan tadi sudah ada. Coba kita review dan kita expose sedikit. Yaitu ditulis 57 Masehi. Nah, ini kalau tahun 57 Masehi itu di akhir perjalanan misionaris, perjalanan misi lah ya, misi yang ketiga, perjalanan misionaris yang ketiga dari Paulus ya. Nah, ini ditulisnya kira-kira ya dari Korintus atau Kenkrea. Dia itu daerah Korintus sana. Kenkrea juga dekat ya. Nah, itu kita kalau lihat beberapa nats pendukungnya ada di Kisah Para Rasul, Roma dan juga 1 Korintus ya. Nah, kemudian karena ditulis di sana kan dikirim pergi Roma. Nah, yang kirim itu si Faber ya. Nah, ini kemungkinan sini pengirimnya adalah Faber, nggak ditulis Faber yang kirim gitu ya, tetapi dari 16 ayat 1 kalau kita baca di sana ada dituliskan ya, bahwa surat ini disampaikan Faber gitu ya. Dan kemudian ada juru tulis itu Tertius. Jadi kemungkinan besar Paulus itu yang ngomong ya, kemudian Tertius itu yang menulis, sekretaris lah ya. Nah, jadi sekretarisnya ada yang nulis. Jadi dia secara verbatim ngomong aja, kemudian si Tertius itu menulis apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi ini berkaitan dengan
kira-kira penanggalannya ya, dan kemudian kondisi ada. Nah, kita lihat sedikit ya di sini ya. Nah, ini kan kita sudah tahu ya, ini nyambungnya dari yang terakhir kan sudah di Roma ini ya. Ini kita lihat ini bukan perjalanan misi ya. Ini Paulus sebenarnya lebih ke arah ini dikirim, tapi saya waktu itu masukkan di dalam perjalanan misi yang ketiga ya. Nah, ini sebenarnya adalah yang waktu Paulus dikirim ya, dia kemudian perjalanan ini yang terdampar, kemudian kapalnya terdampar di Malta, dan kemudian dia 3 bulan di sini, lalu dia melanjutkan perjalanan dia ke Roma. Ya, nah ini kira-kira seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya dari gambar peta ini, kursor saya bisa kelihatan ya. Kita lihat dari sini, ini daerah Roma nih ya, yang ungu. Ya, sekarang kita lihat Akaya. Akaya ini kan yang di sini ya. Yang Akaya ini yang warna ini apa ini? Warna apa ini? Ya biru atau hijau ya, ya kira-kira gitu ya. Biru kehijau-hijauan ini ya sini. Nah ini daerah Akaya. Ya, kemudian di sini kan kita bisa lihat ini bagiannya Makedonia yang kuning di sini. Ya, Korintus di Akaya ini ya, daerah sini. Nah, kemudian ini adalah daerah yang Makedonia, di sini ada Tesalonika, Berea gitu ya. Nah, kita lihat ini kemungkinannya adalah Paulus menulisnya waktu dia di daerah Akaya ini atau Korintus. Ya, dia tulis kepada jemaat di Roma. Nah, kita lihat di sini. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini untuk secara peta. Nah, kemudian kita lihat. Nah, untuk penerima surat. Nah, penerima surat ini adalah gereja di Roma. Jadi gereja di Roma itu adalah mereka ya yang memang originalnya ya kepada mereka ditulis ya Paulus jelas kepada mereka jemaat yang ada di Roma. Yang terdiri dari ada orang-orang Yahudi ya, tapi juga ada orang non-Yahudi yang bertobat. Nah, dengan kemungkinan terbesar mayoritasnya adalah orang-orang non-Yahudi. Oke ya. Kemudian bagaimana jemaat atau gereja Roma ini berdiri? Nah, waktu Paulus ya, kita lihat ya. Paulus itu dalam perjalanan misi pertama, kedua, dan ketiga, yang sudah kita bahas di Kisah Para Rasul. Kita kan nggak pernah lihat ya Paulus itu pergi ke Roma. Nah ya, jelas ya, sampai di sini kan perjalanan misinya kan melalui dari Antioquia, kemudian dia lewat sini, ya Galatia, Frigia, dan nyeberang ke Makedonia, kemudian dia menyeberang ke daerah ini Athena sini ya Yunani, kemudian Korintus. Nah biasanya dia kembali lagi ya ke sini, ya kembali ke naik kapal gitu kembali ke Efesus, seterusnya kembali ke sini ya, atau dia muter balik ya ke Makedonia. Ya, kemudian dia kembali lagi. Nah, kita lihat Paulus tak sampai ke Roma. Nah, oleh sebab itu ya, pada saat surat ini ditulis ya, itu kita lihat ini tahun 57. Tahun 57. Sedangkan Paulus itu dikirim ke Roma ya, yang ada 2 tahun di Roma, itu sekitar 61-62. Oke, kita bayangkan ya, 61-62. Jadi berarti waktu Paulus tulis surat ini itu dia sendiri belum pernah ke Roma. Ya, nah ini kita sama-sama ya. Nah itu salah satu hal nanti kita lihat kondisi ini dikuatkan oleh Nats dalam firman Tuhan. Nah kalau demikian bagaimana jemaat Roma itu berdiri? Ini ada beberapa pendapat ya. Kalau pendapat dari Katolik Roma itu yang mendirikan itu Petrus, Peter. Ya Peter adalah pendirinya atau Petrus. Nah, tetapi mayoritas teolog Kristen ya juga yang Reform itu mereka tidak lihat yang ini ya, tetapi lebih ke arah bahwa itu adalah petobat ya yang hadir di Yerusalem ya pada saat Pentakosta. Jadi ada banyak orang datang, ada di sana dan kemudian mereka yang menerima Kristus ya, mereka yang boleh jadi murid Kristus, mereka ada yang kemudian mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan di sana mulai terbentuklah jemaat ya murid-murid Tuhan. Nah kemudian atau yang kedua adalah orang-orang dalam pelayanan misi Paulus yang bertobat ya. Kemudian daerah timur ya daerah tadi ini yang dekat ini. Kalau kita lihat di daerah Akaya, daerah sekitar situlah ya, daerah Yunani, Akaya. Nah mereka tentu ya dengan berbagai alasan ya, yang mereka yang bermigrasi ke Roma, mereka kemudian tinggal di Roma. Nah mereka itu adalah jemaat Roma. Nah jadi dari kisah ini kita bisa lihat ya. Dari analisa ini kita bisa lihat ya bahwa ya jemaat Roma itu berdiri bagaimana. Paulus belum sempat ke sana, tetapi orang-orang yang dilayani oleh Paulus
yang ada di dalam dia punya perjalanan misi 1, 2, 3 itu ya di bagian sana. Nah, itu kemungkinan besar ada orang-orang yang kemudian migrasi dia pergi ke Roma sehingga itu menjadi jemaat mula-mula yang ada di Roma. Nah, kalau kita lihat seperti hal ini kita sebenarnya bisa melihat salah satu apa ya? Kita bisa mulai belajar maksudnya di dalam pengembangan ini ya, apa pembukaan pos PI, pelayanan pengembangan di dalam penginjilan. Itu kita boleh belajar dari hal ini itu apa? Karena kita melayani di satu tempat ya. Kita melayani dengan setia. Kemudian ketika orang-orang yang kita layani setia karena 1, 2 hal, beberapa alasan, apapun alasannya, mulai migrasi ke tempat lain, ya, mulai migrasi ke tempat lain, itu mulai di sana mereka kumpul itu sebenarnya mereka mulai membentuk satu jemaat. Nah, kalau kita punya satu kepekaan atau mengerti, memahami hal ini, sebenarnya kita mulai melihat ada satu link. Ini waktunya. Kita mulai harus melayani jemaat yang ada di sana. Kalau ada kemungkinan, Paulus bahkan ya, belum dia pergi ke Roma, dia sudah tulis. Bisa melihat maksud saya ya. Jadi Paulus punya kepekaan, dia tahu di sini banyak orang. Ke Roma itu kan ada ibu kota, satu tempat yang berkembang, ada satu tempat yang strategis. Nah, dia mulai lihat orang akan pergi ke sana. Nah, pada saat itu dia mulai lihat tulis surat untuk jemaat di Roma. Meskipun belum banyak, waktu dia namanya tulis pasti sudah ada jemaat, tetapi mungkin dalam hal ini belum besar ya, masih belum banyak begitu. Tapi dia sudah mulai tulis jemaat yang ada berapapun dia sudah kirimkan. Ini surat kepada jemaat di sana untuk apa? Untuk mulai mengajar mereka. Nah, khususnya Roma ini kita lihat ya. Nanti dia punya pengajaran itu sangat-sangat kental, sangat kuat ya, sangat mendasar sekali. Nah, untuk mereka yang ada di Roma, karena sana mereka Roma di kota yang dipengaruhi oleh berbagai filosofis, baik itu Yunani, baik itu Romawi, semuanya ada di sana. Paulus memberikan satu doktrin yang sangat kuat ya, untuk kasih tahu mereka bertahan di sana. Jangan sampai luntur, ya, jangan sampai kemudian hilang. Nah, kita boleh lihat di dalam bagian ini adalah orang-orang yang dilayani, yang membentuk ya mula-mula jemaat gereja di Roma. Oke ya, nah kita lihat sama-sama. Nah, oleh sebab itu kita lihat selanjutnya Kisah Para Rasul ya. Saya baca ya, mulai 28 ayat 11 sampai 15 saya baca ya. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ. Ini dari mana berangkat? Dari Pulau Malta. Ya, jadi dia di Pulau Malta. Berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Ya, dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Ya, sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Nah, perhatikan ini menuju ke Roma. Ya, kita lihat sebentar lagi ya. Nah, berarti dari Pulau Malta ya. Sekali lagi kelihatan ya Pulau Malta di sini. Sorry, kursornya hilang. Kursornya mana kursornya? Nah, ini Pulau Malta. Ke sini ya, Siracusa, ke Rhegium, kemudian ke ini Pompe Puteoli, baru kemudian pergi ke Roma. Ya, ini dia punya rute. Nah, perhatikan ya. Setelah itu kita kembali ya. Nah, di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat. Nah, perhatikan. Paulus belum pernah ke sana. Dia belum pernah mendirikan jemaat di situ. Ya, tapi sudah ada anggota. Ya, atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Ya, jadi di sana sudah ada. Jadi sebelum sampai di Roma pun sudah ada jemaat. Perhatikan 28-15. Saudara-saudara yang di sana, sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Trestaven. Ketika Paulus melihat mereka yang mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Nah, kita lihat ya, sampai bagian ini kita boleh lihat ya. Saudara-saudara di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami. Ya, tentang apa? Ya, tadi waktu kita telusuri ya, kalau di bagian seterusnya kita lihat, waktu Paulus tanya sama mereka, kamu ada dapat enggak apa namanya surat-surat orang yang Ibrani, orang-orang Yahudi yang keberatan, ya, yang kemudian menuduh kami, memberatkan hal sesuatu tentang pelayanan kami. Di sana mereka lihat tidak ada. Lalu kita boleh lihat tentang mendengar hal ikhwal kami ini dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah Paulus punya surat itu sudah diterima sama mereka. Jadi mereka sudah tahu tentang Paulus dari mana? Dari surat Paulus ya, yang tahun 57 kira-kira ya,
2 sampai 3 tahun sebelum Paulus itu dikirim pergi ke Roma. Nah, bagian ini waktu kita renungkan ya, kalau kita lihat terus dalam kerajaan Allah, terus kita lihat Paulus punya kepekaannya, kita benar-benar lihat bahwa ini sesuatu hal yang sangat luar biasa dan indah ya. Paulus begitu peka, waktu dia punya relasi dengan Tuhan, dia kenal kehendak Tuhan, apa yang mesti dikerjakan. Dia ngerti mesti berbuat apa. Hal yang terbaik yang dia bisa lihat, dia lakukan. Jadi pada saat dia lakukan hal itu di Roma, dia lihat perlu. Dia tulis surat, dia ada di Korintus ya, Enkrea sana. Dia perlu tulis surat kepada jemaat di Roma untuk kuatkan mereka. Dia tahu, mungkin dia nggak sempat ke sana, tapi dia kasih kuatkan mereka. Lalu kemudian dia baru pulang ya sampai di Yerusalem, lalu kemudian ada perlawanan terhadap Paulus, mereka menentang pelayanan Paulus dan seterusnya, orang-orang Yahudi ya. Lalu kemudian karena hal itulah Paulus kemudian diserahkan ya kepada para pejabat-pejabat Romawi itu ya. Kemudian dikirim ke Roma dan Tuhan yang kasih tahu, kamu harus pergi ke Roma. Nah, kita bisa lihat bagian ini tuh semua ada satu kaitannya. Benang merah yang kita lihat ada kehendak Allah, ada kepekaan manusia. Jadi kita lihat, kita bisa nggak sih mengenal kehendak Allah? Dari kita belajar kitab suci, kita tahu. Bukan saja mungkin, tetapi bisa. Ya, bukan saja mungkin ya, mungkin kan bisa iya bisa tidak, tetapi jelas itu bisa. Jadi di sini kita perlu membangun kepekaan. Nah, waktu kita membangun kepekaan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kepekaan ini bukan kepekaan yang bersifat mistis. Kepekaan yang bersifat mistis itu adalah kepekaan yang membawa kita mungkin bisa tercampur ya dengan keinginan kita, atau mungkin juga terdistract ya, mungkin dengan pengaruh-pengaruh daripada dunia atau bahkan mungkin dari iblis. Satu-satunya cara untuk supaya tidak terdistract itu adalah firman Tuhan itu guide dengan ketat, tidak boleh ke kiri dan ke kanan, dengan ketat ya firman Tuhan yang kita trust and obey itu tadi ya, kita trust and obey Tuhan itu. Jadi kita mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan dan kita mau tinggal di dalamnya, tidak mau bergerak kemana-mana. Pokoknya kalau bergerak di dalam kehendak Tuhan kita mau. Sebebas apapun kita pakai kehendak kita untuk bebas di dalam kehendak Tuhan. Ya. Nah, di sana kita bisa membangun kepekaan kita. Sehingga kita bisa lihat, mesti ke sini, mesti ke sini, mesti ke sini. Nah, ketika itu terjadi, kita akan melihat. Ketika itu kita peka dan kehendak Tuhan itu terjadi, kita bisa melihat betapa indahnya. Ini yang namanya adalah kedaulatan Allah tidak pernah meniadakan yang namanya kebebasan manusia, ya, atau tanggung jawab manusia. Nah, di dalam bagian ini adalah kita lihat kehendak Allah dengan kepekaan manusia, ya. Tentu semua ini dibangun di sana di dalam takut akan Tuhan, kesetiaan kepada kebenaran firman Tuhan, dan di sini Holy Spirit, ya, Roh Kudus, Tuhan sudah karuniakan, ya, Tuhan sudah utus, itu boleh memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, nah, jadi bicara soal kepekaan di sana kita lihat bagaimana the Word of God, gitu ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus itu kita boleh lihat hal ini boleh berjalan dengan harmonis, ya, dengan harmonis jalan. Ya, nah, jadi kita lihat di sini bahwa waktu Paulus sampai di Roma, yang dikirim dia sampai di Roma. Dia bukan tulis surat untuk jemaat di Roma, ya. Nah, ada orang mungkin kalau dia salah kaprah ya, dia pikir Paulus sampai di Roma, melayani di Roma, baru dia tulis suratnya kasih jemaat di Roma. Tidak. Justru surat di Roma itu 2-3 tahun sebelumnya sudah Tuhan gerakkan Paulus di dalam pimpinan Roh Kudus di sini gerakkan untuk kirim kepada beberapa jemaat yang sudah di sana. Nah, dengan hal demikian apa? Pada saat mereka sudah mengenal ya pengajaran Paulus di dalam bagian ini, mereka sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Karena pada saat terjadi itu penentangan terhadap Paulus dan akhirnya Tuhan harus pimpin dia pergi ke Roma ya, dengan berbagai kesulitan itu, maka sampai di sana itu sudah ada orang-orang yang Tuhan siapkan. Nah, oleh sebab itu saya dalam pelayanan misi ya, saya selalu belajar satu hal, selalu belajar. Belajar apa? Tuhan sudah siapkan orang-orang. Tuhan sudah mendahului kita. Seringkali kita tuh selalu melihat, belum ada apa-apa, nggak bisa. Bagaimana? Ya, kita belajar firman Tuhan selalu memberitahu kepada kita. Waktu kita belajar sungguh-sungguh kita lihat apa? Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Asal kita taat, asal kita setia, asal kita sungguh-sungguh itu memahami firman Tuhan dengan benar. Ya, nah kita bagian ini kita bisa sama-sama untuk boleh merenungkan dan kita boleh mengaplikasikannya dengan satu sukacita ya, karena kita boleh mengerti hal ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kita waktu baca ini kita lebih jelas ya.
Oh, jadi Paulus waktu dia ada di Roma, dia bukan tulis untuk jemaat Roma. Ya, memang dia tulis surat. Nanti dia tulis surat, dia kasih ke jemaat yang ada di beberapa kota. Ya, dari sini kita lihat tadi ya. Waktu dia ada di Roma, dia tulis kepada jemaat apa ini? Efesus, Kolose, Filemon, ya, ini temannya ya. Yang kemudian ada Filipi, yang kemudian nanti Second Timothy atau 2 Timotius. Ya, tetapi surat Roma itu sudah ditulis di Korintus atau Kenkrea. Ini 57, ini ya, kira-kira antara tahun inilah ya, 60 sampai 62 begitu ya. Kira-kira begitulah. 3 tahunan sebelumnya, kurang lebih ya. Nah, jadi ini gambarannya. Baik, kita lanjutkan sampai sini ya. Oke, jadi pada saat ini terjadi, kita baca ini kita sudah tahu. Oh, ini ada satu hal yang kita boleh lebih mengerti. Ya, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu di dalam ketatan. Sekarang kita belajar. Berikutnya kita akan maksud di dalam struktur kitab Roma. Nah, waktu kita belajar struktur kitab Roma, kita akan lihat ini. Nah, ini ya. Nah, kita bicara struktur berarti kita sudah mulai lihat gambaran yang big picture-nya, gambaran yang lebih besar, yaitu dari kitab Roma. Yaitu gambaran apa? Nah, kita sama-sama lihat di sini adalah kitab Roma ini dibagi menjadi 2 buku besar, kira-kira ya, 2 buku besar, yaitu doktrinal sama praktikal. Oke, sekali lagi saya tekankan, doktrinal dan praktikal. Nah, orang Kristen ya, atau mungkin kadang-kadang banyak orang itu terjebak di dalam 2 hal ini. Sekali lagi, orang Kristen sering terjebak apa? Biasanya mereka kalau yang belajar doktrin saja, hidupnya kemudian terus belajar doktrin aja, kemudian tidak ada praktikal. Nah, itu juga satu hal yang keliru. Atau sebaliknya, praktikal aja. Pokoknya mau praktikal tapi tidak mau doktrin. Ini juga salah. Kenapa? Prakteknya salah, dasarnya salah. Betul nggak? Kalau pondasinya salah, dibangun-bangun di atasnya ya semua ikut salah. Kalau misalnya dibangun pondasinya ini ya, salah. Ini tempatnya, ini adalah penuh gempa. Ya, goyang-goyang gitu. Tapi enggak peduli pokoknya bangun, yang penting pokoknya jadi, yang penting ada tempat tinggal, yang penting kita bisa tinggal di situ. Enggak apa-apa lah, enggak usah bangun yang benar. Ya, enggak ada pondasi yang tepat. Bangun aja. Kira-kira waktu gempa datang gimana? Habis semua, roboh. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi semuanya pokoknya. Jatuh bangunannya. Nah, yang benar apa? Yang benar dua-dua. Doktrin belajar dengan kuat, bangun praktikal di atas doktrin. Jadi bukan cuma belajar, tetapi menghidupi doktrin. Ya, nah ini arah gereja ke depan kita ini indah. Basis pada 2 hal ini. Hari Minggu kita belajar firman Tuhan yang harus disampaikan, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, dibahas di dalam memakai itu katekismus yang mempunyai teologi reform, yaitu katekismus Westminster. Kita membahas topik-topik di dalamnya. Lalu di dalam rumah kita masing-masing, di dalam kita punya ini ya, keluarga besar, gereja kita masing-masing gitu ya. Kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan itu, sehingga kita bukan cuma tahu doktrin di sini lalu kita tidak menghidupi, ya, tetapi apa? Kita menghidupi. Nah, waktu kita menghidupi doktrin itu ya, yang anak-anak diajar untuk bagaimana kamu sudah belajar kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana menghidupinya. Bukan cuma belajar, dihidupi, benar-benar ada proyeknya, ada apa namanya itu tindakan benar-benar nyatanya, gitu ya. Suami istri juga di sana ada apa praktikalnya dilakukan, firman Tuhan bilang seperti apa, gitu, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa belajar di sana sehingga kita boleh mempunyai orang yang apa? Membangun praktek kehidupan kita itu di dalam dasar yang benar. Sehingga waktu kita bangun, itu kita boleh apa itu? Berbuah. Sehingga waktu badai topan itu datang, gempa itu datang, bangunan itu enak aja ngikuti. Ya, nggak roboh, nggak hancur. Bangunannya itu ngikuti aja ya. Kita hidup kan kondisinya secara praktikal kita jalani. Ya, kita goyang-goyang di dalamnya, mungkin meja kursinya ya ikut ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Tetapi bangunannya tetap aja di sana. Iman kita boleh tetap kokoh. Indah ya. Nah, the Book of Romans atau kitab Roma ini mengajarkan hal ini. 2 bagian besar. Ya, Roma 1 sampai 11 itu doktrinal. Sangat kuat sekali. Nanti kita akan bahas ada apa ya? Problem of apa itu unrighteousness ya, dari problem atau masalah dari yang tidak benar itu ya, masalah dosa, masalah
manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kemudian adalah provision of righteousness, bagaimana Allah itu ya menjadi sumber penyediaan dari kebenaran itu sendiri, dan Allah yang menjadi memungkinkan semuanya itu bisa terjadi. Kemudian pursuit of righteousness, bagaimana kita boleh membangun, bagaimana kita boleh sungguh-sungguh mengembangkan dan mencari kebenaran itu ya. Kemudian ada program of righteousness, kemudian baru ini adalah doktrinal. Nanti dalam bagian ini kita akan belajar ada itu tentang doktrin dosa, doktrin keselamatan, doktrin sanctification atau pengudusan, ada selection ya. Kita akan belajar bagaimana sekali lagi kita understanding the gospel. Kita sudah belajar ya gospel ya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sejarah daripada gospel penyebarannya, perkembangannya. Nah, sekarang di dalam kitab Roma itu Paulus itu kemudian mensistematiskan gitu ya. Seluruh pengajaran di dalam kitab Injil yang Tuhan Yesus ajarkan, yang kemudian dibawakan, diberikan oleh para rasul, itu Paulus itu dia sistematiskan understanding the gospel di dalam satu pengajaran doktrinal yang sangat ketat sekali. Kita akan melihat bagaimana justification of faith, kita akan melihat bagaimana di sana itu dibangun adalah glory of God, gitu ya, kemuliaan Tuhan yang menjadi segala pusat hidup ya manusia, dan keselamatan itu ya, yang bagaimana Allah itu sendiri yang boleh menyediakan semuanya. Kita akan lihat itu ya, bagaimana Paulus membuat hal ini menjadi indah sekali. Nah, sehingga dalam bagian ini kemudian terjadi lagi salah kaprah atau salah mengerti ya, orang-orang yang berkata bahwa mereka yang di luar iman Kristen ya, mereka yang menyebut Kristus sebagai Nabi Isa, mereka berkata sebenarnya orang Kristen itu keliru ya, mereka itu orang Kristen itu tidak ikut Nabi Isa, dia itu ikut itu Paulus. Ya, kenapa dia ikut Paulus ya? Karena sebenarnya ya ajarannya itu beda. Apa yang diajarkan oleh Paulus itu ya, itu beda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu mengajarkan apa? Kasih. Bagaimana kita menyatakan kasih, bagaimana kita boleh ada relasi yang baik dan seterusnya. Tapi waktu kita lihat di dalam pengajaran Paulus itu ya, dia sana doktrinnya, pengajarannya macam-macam. Nah, orang Kristen kemudian terpengaruh. Ya, jadi ikutlah itu ajaran Paulus, bukan ikut Nabi Isa. Nah, itu salah mengerti. Karena tidak mengerti secara keseluruhan, hanya melihat ini langsung kemudian ambil kesimpulan. Nah, kalau kita yang belajar ya secara runtut, nah ini pentingnya kita belajar secara runtut. Bible Class memungkinkan ini terjadi, puji Tuhan ya. Saya bersyukur untuk hal ini. Nah, Bible Class itu memungkinkan semuanya terjadi dalam arti kenapa? Karena kita belajar satu-satu. Waktu kita belajar kitab Injil ya, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Kemudian kita sampai di kitab Roma, kita baru ngerti waktu ini terjadi. Kenapa ini understanding the gospel ini mulai disusun? Ya, karena pada saat itu Tuhan, maksudnya Allah, Roh Kudus memberikan inspirasi penulisan melalui bapak-bapak gereja yang menyusun secara runtutannya. Itu membuat kita boleh mengerti benang merahnya sampai kemudian kita bisa melihat secara harmoni. Semuanya itu sangat-sangat menjadi satu benang merah yang indah. Jadi satu, justru tidak terpecah-pecah, tapi justru unity. Meskipun ada diversity-nya, tapi ada unity-nya, ada satu kesatuannya. Ya, semua yang sudah disampaikan di dalam gospel, kemudian di dalam sejarah penyebaran bagaimana seluruh yang disampaikan berita para rasul, kemudian Tuhan pakai Paulus untuk susun itu kerangka pemikiran ya yang sangat kuat dan teguh. Dan saat itu ditulis, kenapa waktunya saat itu? Kenapa dimungkinkan hal ini terjadi? Karena waktu itu Paulus itu dipanggil sebagai rasul bagi yang di luar bangsa Yahudi, Gentiles, orang-orang yang di luar non-Yahudi. Dan dia ada dan dia menulis bagian ini harus sesuatu yang sangat teguh dan kokoh ya, itu karena diberikan kepada jemaat di Roma, di mana jemaat itu sangat-sangat duniawi banget ya ininya, kondisi negara area Roma itu ya, di mana pengaruh daripada filosofi atau filsafat dan juga kehidupan daripada orang-orang Roma dengan segala politeisnya ya, itu semuanya begitu mempengaruhi ya, menggoncangkan itu ya orang-orang yang belum percaya, sehingga Paulus digerakkan Tuhan ya, di dalam bagian kepekaan Paulus dituntun Tuhan untuk tulis secara konkret doktrinal Tuhan, kirim pada mereka. Dan ini menjadi satu hal yang boleh menjadi hal yang sangat meneguhkan kita saat ini. The Book of Romans, ya, kitab Roma. Ya, kita lihat pimpinan ini. Kenapa Tuhan pakai Paulus? Ini juga bukan kebetulan, karena Tuhan sudah siapkan Paulus terlebih dahulu. Dia mesti belajar bagaimana memahami perjanjian lama, bagaimana dia kemudian boleh memahami perjanjian baru, bagaimana dia ada di dalamnya. Dan bagaimana perjanjian lama dan seluruh benang merah dan nubuatnya itu Paulus mengerti dengan benar, bahkan dia menghafal ya.
Dan kemudian dari sejak kecil dia sudah disiapkan, dibuat didikan itu Gamaliel. Dengan ketat dia menjalankan. Bagaimana waktu dia ketat dengan menjalankan, dia salah mengerti tentang perintah-perintah Allah dan dia menganiaya orang Kristen. Tapi dia orang yang pintar sekali. Yang Tuhan sudah siapkan semua kerangka berpikirnya begitu baik dan begitu brilian gitu ya, begitu bagus. Tuhan siapkan dia dan Tuhan menangkan dia dan Tuhan pakai dia untuk kirim kepada orang-orang yang melayani di luar daripada orang-orang Yahudi dan termasuk bangsa-bangsa ya sekalian. Nah, kita lihat bagian ini Tuhan pakai dia karena dia sudah diperlengkapi setelah dia diberi hati yang baru, dicelikkan mata rohaninya yang buta dan dia mengerti semua ini semua menjadi jelas dan Paulus Tuhan pakai yang menjadi satu-satunya ini ya rasul dalam bagian ini yang dipakai Tuhan untuk merumuskan satu doktrinal yang sangat sistematis sekali. Buku Roma ini paling sistematis. Kalau mau mengajarkan tentang doktrin itu buku Roma. Ya, orang percaya yang sudah percaya Tuhan mau belajar mengenai tentang doktrin, kita kalau sungguh-sungguh belajar buku Roma itu cukup menggambarkan. Itu sangat doktrinal sekali. Tapi kalau orang yang belum percaya, kita mau kasih dia untuk baca buku ya. Kita kasih dia baca apa? Yohanes Rasul kasih. Ngerti ya? Nah, ini kita belajar dari kitab buku masing-masing kita ngerti. Jadi bagaimana kita misalnya mau menginjili orang itu mulai ada tertarikan dia mau belajar mengenal tentang Kristus, kasih apa? Yohanes. Kasih Injil Yohanes ya. Melalui Yohanes kita lihat dia bisa mengenal tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tapi begitu dia sudah percaya, aku mau ikut Yesus, aku mau belajar tentang iman Kristen. Kasih apa? Buku Roma. Belajar dulu buku Roma. Di sana dia akan belajar doktrinal yang sangat kuat. Dan bukan cuma doktrin, dia ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Nah, sekarang kita lihat kalau buku Roma ini termasuk buku Paulus yang paling panjang karena ada 16 pasal. Jadi ini paling panjang. Karena untuk menuliskan seluruhnya itu dia paling panjang untuk memperlengkapi ya. Semua yang ditulis itu paling panjang dari seluruh surat yang ada. Oleh sebab itu kita lihat kalau di bagian ini 1 sampai 11 doktrin ya, sisanya ya 12 sampai 16 itu praktikal. Nah, kalau kita lihat boleh cukup seimbang lah ya. Jadi cukup seimbang ya kalau 16 bagi 2 kan 8 ya. Memang ada lebih banyak sedikit di bagian doktrinal yang untuk menjadi dasar yang kuatnya. Sekarang sudah kuat di dalam aplikasi praktisnya itu kita bisa ada keleluasaan ya, kita bisa prinsip-prinsip yang benar ya. Nah, sehingga kita mengerti untuk mengatakan bahwa di dalam iman Kristen bagaimana kita bisa lihat ada banyak sekali hal yang praktis itu sepertinya tidak dicatat gitu ya. Dan bagaimana kita bisa lihat? Ngerti prinsip. Sudah ngerti prinsipnya, berdasarkan prinsip ini nanti kita bisa mengenal ya secara praktisnya itu seperti apa, benar atau tidak, harus seperti apa. Ya, nah jadi ini adalah the book of Romans secara strukturnya. Nah, nanti ini di dalam pertemuan kedua dan seterusnya kita akan bahas. Ya, bahas di dalam tema-tema yang lebih spesifik. Ya, ini masih temanya secara lebih umum. Ya, jadi dibagi secara topik yang sebagian doktrinal, understanding the gospel, kemudian praktikalnya adalah living the gospel. Nah, jadi orang Kristen ya, khususnya kita mungkin yang berpegang kepada teologi reform, jangan kemudian kita misalnya ada orang berkata, wah belajar teologi terus lama-lama terus kita ini jadi orang yang cuma belajar. Ya itu keliru. Kalau cuma belajar toh nggak kamu belajar saja nggak dihidupi ya keliru. Firman Tuhan kasih tahu kita harus sungguh-sungguh merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti belajar. Dan kemudian apa? Bukan cuma pendengar, tapi Tuhan kita doa Tuhan jadikan kita pelaku firman. Ya, itu semua adalah basic sekali di dalam kitab suci dan penting sekali kita mengerti. Ya, understanding the gospel, living the gospel. Kalau orang cuma saya mau living aja, ya itu sayang ya. Bukan cuma sayang kan, bahaya sebenarnya. Karena living salah, dari understanding yang keliru, ya salah semuanya. Ya, demikian juga understanding gospelnya salah, living juga salah. Makanya bagaimana kita punya pengenalan akan Tuhan itu menentukan kita punya hidup. Ya, jadi kita bisa lihat sekali orang itu punya dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Itu salah satu salah satu pedoman yang Tuhan katakan, salah satu pedoman di dalam kitab suci yang Tuhan Yesus sampaikan. Bagaimana kita bisa differentiate, membedakan antara yang benar sama yang tidak benar, antara yang asli sama yang palsu, antara yang benar sama yang sesat. Dari buahnya lah kamu melihat. Ya, nah kita lihat kalau buah itu kan lahir dari pohon. Ya, kalau pohonnya nggak benar ya buahnya pasti akan nggak benar. Ya, kira-kira itu salah satu panduan yang boleh menjadi satu patokan. Ya,
Nah, sekarang kita bisa lihat bahaya dunia sekarang itu makin mirip. Kelihatannya mirip sekali dengan yang palsu. Nah, ini perlu kita sungguh-sungguh mengerti. Kalau enggak sungguh-sungguh mengerti, habislah kita anggap sama. Padahal tidak sama. Ya, ya. Ini bagian ini saya ada satu kesaksian yang apa namanya nyata terjadi ya. Orang Kristen dan enggak sungguh-sungguh dia bangun pengenalan yang benar ya. Kemudian dia pergi ke luar negeri, dia mungkin kerja di sana ya atau apalah dia hidup di luar negeri. Nah, pada saat dia sampai di sana, dia menemukan juga orang tersebut menyatakan dirinya Kristen, dia juga percaya Tuhan dan seterusnya. Ya. Kemudian dia ngajak dia menyatakan kasih dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan menemani dia bersama-sama bantu dia waktu baru pertama kali pindah. Semua bagus pokoknya. Akhirnya dia merasa diberkati sekali dengan pelayanan orang ini. Nah, akhirnya dia sama-sama ikut karena dia punya praktikal itu ya. Apa pernyataan ini apa secara moral apa tindakan moral yang baik itu ya yang diberikan. Akhirnya dia ikut. Nah, setelah dia ikut akhirnya dia ikut juga. Akhirnya dia beriman, dia meninggalkan iman yang lama kemudian dia ikut di gereja yang baru. Nah, sebenarnya gereja yang baru ini adalah gereja yang secara teologinya itu benar-benar bukan saja tidak harmoni tetapi sesat. Ya, tapi dia juga rasa nggak apa-apa aku di sini aja karena secara moral ini baik. Nah, di sanalah bahaya ya karena semua sudah mirip. Oh, sama-sama baik kok, saling mengasihi dan sebagainya. Tetapi pengenalan akan Tuhannya tidak benar. Allah yang dipercayanya berbeda. Allah Tritunggalnya tidak benar. Kristus yang dipercayanya lain. Sudah tidak apa-apa lah yang itu semua. Yang penting ini baik. Nah, ini bahaya. Doktrin pasti benar. Praktek juga mengikuti doktrin yang benar. Oke, ini kira-kira the book of Romans. Nah, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat tema besar. Nah, tema besar di dalam buku Roma ini apa? Tema besar di dalam buku Roma ini adalah kebenaran Allah bagi semua orang yang dibenarkan oleh iman. Ya, dia ada justification by faith dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, salvation in Christ only ya. Jadi ini keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi konsep en Christo ini di dalam Roma ini kita bisa lihat ini sangat kental sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Roma 1 ayat 16 dan 17 ini ayatnya ya. Yang saya tampilkan satu aja. Sebab aku mempunyai keyakinan orang yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini justification by faith. Nah, ini adalah satu tema besar yang ada di dalam kitab Roma berkaitan dengan salvation atau keselamatan. Sehingga di dalam bagian ini itu satu doktrin yang sangat mendasar dan yang sangat kokoh untuk Paulus boleh ajarkan melalui kitab Roma. Ini tema besar. Ya. Nah, di bagian ini saya memberi judulnya adalah yaitu from faith to faith ya. Nah, ini juga di dalam bagian ini dasarnya from faith to faith setelah tema besar. Nah, ayat ini juga yang menyebabkan bahwa yang namanya itu Martin Luther itu akhirnya bertobat waktu dia dipimpin oleh Roh Kudus baca kitab suci dan dia dicerahkan waktu dia baca. Sebab dia terus melakukan itu, dia punya ritual, dia terus melakukan, dia punya itu apa namanya sebuah tindakan baiknya ya, perbuatan baiknya ya, untuk boleh mencapai satu kebahagiaan, satu ketenangan rohaninya. Tapi dia tidak menemukan, dia selalu di dalam hatinya itu ada ini apa satu peperangan bagi dia. Oh, nggak menemukan salvation apa ke peace itu ya, satu ketenangan rohani yang sejati ya. Nah, sehingga satu saat bahkan dia waktu apa itu namanya kayak konseling dengan mentornya yang lebih tua begitu ya, kasih tahu ya mungkin juga pemimpinnya pada saat itu dikasih tahu, sudah Luther kamu jangan terlalu begitu ya, kamu menyiksa dirimu sendiri aja. Nah, apa sudah kamu boleh lakukan saja itu ya, sudah terima aja seperti itu. Tapi Luther melihat bahwa ini ada sesuatu yang belum pas gitu ya, tidak benar ya. Melakukan kebaikannya itu untuk memperoleh segala salvation-nya itu ya. Nah, sampai satu saat kemudian dia menemukan ayat ini baca dalam kitab Roma. Dia baru kemudian di sana terjadi pertobatan yang sejati. Ya, ya conversion sekali lagi dia dipimpin kepada satu pertobatan yang sejati. Dia tahu bahwa tidak ada melalui yang lain. Harus kokoh hanya dalam Injil karena Injil itu kekuatannya hanya
kebenarannya itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, bukan karena seluruh jasa dan perbuatan manusia. Ya, ini yang memimpin Martin Luther boleh menjadi seorang yang percaya ya. Kemudian dia yang dipakai menjadi reformator ya, yang sebagai bapak gereja yang mereformasi gereja. Oke, ini adalah tema besar. Nah, selanjutnya adalah kita bisa lihat tujuan penulisannya. Ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah dia menulis dengan tujuan baik teologis maupun praktis. Ini jelas ya, tadi sudah jelas teologis maupun praktis. Nah, dari tujuan ini sekaligus kita bisa lihat ada sedikit summary ya, summary keseluruhan dari apa yang sudah kita pelajari dalam introduction ya. Kemudian yang kedua adalah karena belum pernah ke Roma, yang menulis untuk mempersiapkan jalan ya bagi kunjungannya, ya lamaran kunjungannya, hasil kunjungannya dan misi yang akan datang ke Spanyol. Nah, ini kita lihat ya. Ini misi yang akan datang ke Spanyol ini nanti kita lihat ya. Ada beberapa penafsir itu melihat bahwa ini adalah sebenarnya bukan cuma sampai perjalanan misi yang ketiga, tetapi ada yang keempat, yaitu Paulus nanti pergi ke Spanyol. Nanti ini kita lihat next ya. Nanti saya akan bahas sedikit bagian ini. Nanti di dalam kita punya pertemuan mendatang. Kita kan sudah lihat di Kisah Para Rasul itu sampai perjalanan misi yang ketiga. Nanti kita bahas sedikit mengenai perjalanan Paulus ini ke Spanyol itu seperti apa. Di dalam kitab suci itu dikasih hint. Hint itu cuma kayak tanda kayak gini ya. Ada tulis di kitab suci, kita baca nanti itu di Roma itu ada tulis ya mau ke Spanyol dan sebagainya gitu ya. Tapi secara ininya maksudnya kepada jemaat yang di Spanyol apa bagaimana, nah itu tidak ada ya. Tapi kita bisa lihat nanti dari beberapa catatan sejarah dan beberapa catatan dari sejarawan ya. Nanti kita akan bahas ini sedikit mengenai misi ke Spanyol. Ya, Spanyol itu di mana? Nanti kita lihat ya. Kemudian berikutnya dia menulis secara sistematis doktrin-doktrin dasar iman Kristen yang berkaitan dengan salvation ya, keselamatan. Ini adalah yang paling teologis dan sistematis dari semua Pauline epistle. Ya. Jadi biasa itu ditulis Paulins ya. Paulins itu maksudnya tulisannya Paulus gitu ya, bukan Paulus jadi Pauline gitu ya. Biasa disebut tulisan Paulus itu disebut Pauline letter atau Pauline's epistle gitu ya. Jadi tulisan-tulisan Paulus maksudnya ya. Jadi kita boleh akrab lah ya dengan istilah-istilah yang boleh jadi waktu kita baca mungkin entah itu jurnal, entah itu buku, ketika ada kalimat Pauline epistle atau Pauline letter, kita tahu maksudnya adalah karya Paulus atau kitab-kitab Paulus ya. Kemudian ada rencana Tuhan yang terkait dengan orang Yahudi dan non-Yahudi ya, juga menjadi perhatian di dalam. Jadi di dalam penulisannya ada tujuan ini juga ya. Jadi dia kasih tahu kenapa, karena jemaat yang dilayani di Roma itu ada orang Yahudi tapi mayoritas juga kemungkinan besar adalah orang non-Yahudi. Jadi Paulus mau kasih tahu ya dengan bagian ini kaitannya dia dan orang-orang yang orang Yahudi dan juga bagaimana dia dipakai sebagai rasul bagi mereka yang non-Yahudi. Oke, dan bagian yang terakhir saya mau simpulkan melalui karakteristik daripada kitab Roma itu sama ya. Jadi ini dia lebih seperti esai teologis daripada surat, ini karakteristik ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau surat kan kalau kita lihat bandingkan dengan yang lain, kalau kita nanti lihat surat-surat yang lain itu akan lebih terasa. Nanti kita lihat. Tapi ini bagian lebih seperti esai teologis. Ya kayak paper. Esai teologis itu paper. Ya, bagiannya dia sistematis, ada bicara soal ini, ngomongnya apa gitu ya. Jadi kayak paper ya. Ya, nah di sini bagian 1 itu mendukung bagian 3. Poin 1 mendukung poin 3 ya. Penggunaan referensi PL secara luas. Karena esai teologis ada referensinya, ada footnote, ada catatan kaki gitu ya. Esai teologis kayak paper gitu ya, footnote. Oke, nah, bagian 2 adalah penekanan pada doktrin Kristen, tema teologis yang disinggung sangat mengesankan ya, sangat ketat gitu ya. Doktrin dosa, keselamatan, kasih karunia, iman, kebenaran, pembenaran, pengudusan, penebusan, kematian, kebangkitan, eskatologi dan kedaulatan. Wah, lengkap ini nanti kita lihat ya. Makanya saya bilang orang yang sudah percaya Tuhan, kalau baca kitab Roma, belajar sungguh-sungguh boleh dikuatkan imannya. Ya, dan yang terakhir adalah ada kepedulian mendalam terhadap Israel. Dalam arti ini the new Israel, ya. Jadi Paulus menulis statusnya dia. Jadi dia sebagai rasul dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa lain ya. Hubungannya dia dengan bangsa-bangsa lain dan bagaimana Tuhan pakai Paulus juga untuk boleh memberikan keselamatan atau Injil kepada mereka. Ya. Kira-kira demikian kita punya materi hari ini ya. Saya akan berhenti sampai di sini. Ya, kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian yang join Bible Class malam ini.
Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan, komen, apa ya? Memberikan juga pendapat silakan. Ada? Sudah jelas semua introduksinya? Nah, kalau sudah jelas, siap-siap nanti minggu depan jadi kita boleh waktu bahas satu-satu tentang pengajaran-pengajaran penting di dalamnya. Kan ini esai teologis ya. Jadi saya nanti presentasi papernya Paulus kira-kira gitu ya, presentasi paper. Wah, Pak, paper Pak. Iya, nanti kalau kita sudah bisa belajar nanti dari Paulus ini kita belajar ya bagaimana presentasinya begini. Nah, nanti kita semua sebagai pelayan di rumah tangga kita masing-masing kita juga sudah bisa buat paper ya. Buat paper ya. Jadi kita bisa pelan-pelan ya. Makanya saya suka pakai istilah buat refleksi. Nah, refleksi itu sebenarnya adalah bentuk aplikasi dari kita mengerti atau memahami understanding gospel. Waktu tulis refleksi, itu kan mulai kaitkan. Kalau understanding gospel itu kan gini, saya nih belajar, oh, apa namanya, yang namanya keselamatan itu seperti ini. Tuhan menyediakan ini. Wah, bukan dengan perbuatan dan seterusnya. Nah, namanya refleksi apa? Refleksi itu kita melihat, wah, bersyukur ya, saya tahu. Makanya saya selama ini ya, saya mau melakukan saya selama ini lihat ya. Kalau enggak karena anugerah Tuhan, bagaimana saya bisa? Hidup saya ini bergumul, ya. Kalau saya disuruh harus benar 100%, gimana saya? Pikiran saya kadang-kadang juga melenceng. Perbuatan saya kadang melenceng, hati saya melenceng, apalagi sikap saya. Ya, ada orang sikapnya itu sangat lembut. Ya, sampai laki-laki pun jadi lembut sekali. Itu juga salah. Tapi ada yang orang sikapnya sangat keras. Wah, sampai lebih keras dari batu. Ya, nah ini juga salah. Ya, baiknya harusnya orang-orang yang lembut hati ya, Tuhan Yesus sebut lembut hati. Musa juga disebut lembut hati, Tuhan Yesus sebut lembut hati. Ya, karena apa? Sebenarnya lembut hati tahu kapan kita mesti keras dan tahu kapan kita lembut. Nah, jadi itu kita bisa benar-benar yang lembut hati. Jadi tahu waktunya, masanya. Ya, orang-orang yang mengerti dan memahami bagaimana dia boleh bersikap dengan tepat itu sebenarnya baru orang yang lembut hati, lembut hati. Ya, baik. Ada pertanyaan? Masih ada waktu panjang ini. Kalau ada silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Sekarang mulai mungkin sharing dari bagian introduction ini, dari yang sudah kita bahas bersama. Mau sharing apa?